bahwa seluruh hewan pun nantinya akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar bersama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Bagi banyak orang, hewan bukan hanya makhluk ciptaan Allah yang hidup berdampingan dalam keseharian. Banyak yang menjadikan hewan sebagai peliharaan dan menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga. Karena itu, tak heran jika pertanyaan tentang nasib hewan di akhirat kelak kerap muncul di kalangan pecinta binatang. Mereka ingin tahu apakah hewan juga dihisab seperti manusia atau tidak. Tak sedikit pula yang penasaran apakah ada hewan yang masuk neraka atau semuanya justru masuk surga. Bagi yang mempertanyakan hal serupa, simak video kali ini untuk mengetahui jawabannya. Apakah ada hewan yang masuk neraka? Meski hidup berdampingan, hewan memiliki peran yang berbeda dengan manusia di dunia. Hewan adalah makhluk yang tidak mukallaf, sehingga tidak punya kewajiban apapun dan tidak dilarang melakukan apapun selama hidupnya. Mereka juga tidak mengenal pahala dan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menegakkan kisos antar semua makhluknya, jin, manusia, dan binatang. Pada hari itu akan dikisos dari kambing yang tidak memiliki tanduk untuk membalas kambing bertanduk, hingga setelah tidak tersisa lagi kezaliman apapun yang belum terbalaskan. Allah berfirman kepada binatang, jadilah tanah. Di saat itulah orang kafir mengatakan, andai aku menjadi tanah. Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya nomor 180 dan disahihkan Al-Albani. Mengutip buku Dahsyatnya Hari Kiamat oleh Ibnu Katsir, hadis tersebut menunjukkan bahwa seluruh hewan yang ada di dunia akan dibangkitkan dan dikumpulkan pada hari kiamat. Namun, mereka dikumpulkan bukan untuk pembalasan atas pahala dan hukuman, melainkan untuk menyaksikan aib anak Adam atau manusia. Al-Qurtubi menuturkan dari Abu Al-Qasim Al-Qushairi dalam Syarh Al-Asma Al-Husna, setelah dikumpulkan, binatang-binatang itu kembali menjadi tanah. Tanah tersebut lalu diembuskan ke muka anak Adam yang berbuat maksiat selama di dunia. Di sisi lain, dijelaskan dalam buku Quran dan Answar oleh Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran atau PSQ. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu an yang menyebutkan bahwa hewan kurban akan datang pada hari kiamat kepada orang yang menjadikannya sebagai kurban, lengkap dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa setiap satu lembar bulu hewan kurban akan menjadi satu kebaikan bagi orang yang berkurban. Artinya, hewan dapat membawa kebaikan dan mengurangi bahkan menghilangkan keburukan manusia. Nasib seluruh hewan di akhirat kelak seperti yang diketahui. Hewan semasa di dunia pun memiliki peran yang berbeda dengan manusia. Bahkan bagian hak dan kewajiban yang dimiliki di antara keduanya pun berbeda. Hal ini pula yang membedakan kondisi hewan dan manusia di akhirat kelak. Berkenan dengan itu, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berikut bunyi hadisnya. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk, semua binatang melata, burung, dan manusia. Allah berkata kepada binatang dan burung, jadilah kalian tanah. Saat itulah orang kafir berkata, oh, andai saja aku menjadi tanah. Quran Surat An-Naba ayat 40. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Berdasarkan hadis di atas, dapat diketahui bahwa seluruh hewan pun nantinya akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar bersama manusia. Penjelasan lebih lanjut mengenai hadis ini kemudian disampaikan oleh ulama fikih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mengutip buku Ensiklopedia Kiamat oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Asgar, Syekh Muhammad menjelaskan, tujuan dari seluruh hewan tersebut dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Seluruh hewan di akhirat nantinya akan dikenakan kisos. Kisos bagi hewan di akhirat ini berupa keadilan bagi hewan yang tidak bertanduk, khususnya bagi hewan-hewan yang telah ditanduk oleh hewan bertanduk semasa di dunia. Binatang-binatang itu diadili sehingga binatang yang tidak bertanduk akan menuntut balas terhadap binatang yang telah menanduknya di dunia, kata Syekh Muhammad dalam buku tersebut. Pernyataan Syekh Muhammad ini juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, kisos akan diberlakukan di antara semua makhluk, bahkan antara binatang bertanduk dan yang tidak.
dan antara semut kecil dengan semut kecil lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Bila tidak ada tuntutan yang tersisa, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengubah seluruh hewan di akhirat menjadi tanah. Dalam artian, setiap hewan di muka bumi tidak akan merasakan surga ataupun neraka. Meskipun demikian, kisos yang dikenakan bagi makhluk tidak mukallaf berbeda dengan kisos makhluk mukallaf. Menurut Imam Besar An-Nawawi, ia berkata, kisos yang berlaku pada hewan bukanlah kisos taklif, melainkan kisos mukabalah atau penyepadanan. Ustaz Syafiq Riza Basalamah menyebut alasan mengapa hewan tidak dikenakan keputusan akhir untuk masuk surga dan neraka. Ia berkata, setiap hewan adalah ghairu mukhalaf atau tidak dikenakan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, hewan bukan makhluk yang sholat ke masjid. Mereka binatang diciptakan untuk manusia. Jelasnya dalam unggahan video kanal resmi Syafiq Riza Basalamah Official. Jadi setiap hewan di dunia tidak akan masuk surga atau neraka karena mereka tidak dikenakan kewajiban apa-apa, tidak dilarang melakukan apa-apa, dan tidak mengenal apa itu pahala dan dosa. Al-Quran meletakkan hewan pada kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan manusia dan mempunyai kecenderungan terhadap antroposentrisme. Walau begitu, Al-Quran menyuruh setiap muslim untuk memperlakukan hewan dengan rasa belas kasihan dan tidak menganiaya mereka. Hewan beserta makhluk lain dipercaya senantiasa memuji Tuhan, walau pujian ini tidak dinyatakan sebagaimana yang manusia perbuat. Quran Al-Isra ayat 44. Al-Quran secara khusus mengizinkan daging hewan untuk dimakan. Lihat Al-Quran Al-Maidah ayat pertama. Walaupun sebagian para sufi mengamalkan vegetarianisme, hingga kini tidak ada pembicaraan serius mengenai kemungkinan tafsiran vegetarianisme. Hewan boleh dimakan dengan syarat ia disembelih sesuai syariat yang telah ditetapkan. Pengecualiannya adalah babi, bangkai, dan hewan yang tidak disembelih atas nama Allah. Selain itu, hewan darat karnivora dan burung bercakar juga dilarang dimakan. Hewan laut semuanya halal, namun Muslim Syiah hanya membenarkan hewan laut bersisik serta udang. Hewan dua alam bagaimanapun haram dimakan, seperti dalil Al-Quran berikut. Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadamu sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-An'am ayat 145. Islam menganggap hewan sebagai makhluk yang harus dihargai. Karenanya, Islam menetapkan etika manusia terhadap hewan, yaitu yang pertama, memberinya makan minum. Jika hewan-hewan tersebut lapar dan haus, karena dalil-dalil berikut, sabda Rasulullah, terhadap yang mempunyai hati yang basah terdapat pahala. Diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah. Siapa tidak menyayangi, ia tidak akan disayangi. Muttafaq alaih. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya kalian disayangi siapa saja yang ada di langit. Diriwayatkan At-Tabrani dan Al-Hakim. Yang kedua, menyayanginya dan berbelas kasih kepadanya. Ketika Rasulullah melihat orang-orang menjadikan burung sebagai sasaran anak panah, beliau bersabda, Allah melaknat siapa saja yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Diriwayatkan Abu Daud dengan sanad sahih. Rasulullah melarang menahan hewan untuk dibunuh dengan sabdanya, barang siapa yang menyakiti ini atau burung dengan anaknya, kembalikan anaknya padanya. Diriwayatkan Muslim. Rasulullah bersabda seperti itu karena melihat burung terbang mencari anak-anaknya yang diambil salah seorang sahabat dari sarangnya. Yang ketiga, jika ia ingin menyembelihnya atau membunuhnya, maka ia melakukannya dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala hal. Oleh karena itu, jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hendaklah salah seorang dan kalian menenangkan hewan yang akan disembelihnya dan menajamkan pisaunya. Diriwayatkan Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud, dan Ahmad. Yang keempat, tidak menyiksanya dengan cara-cara penyiksaan apapun, baik dengan melaparkannya atau meletakkan padanya muatan yang tidak mampu ia angkut, atau membakarnya dengan api.
Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita masuk neraka karena kucing. Ia menahannya hingga mati. Ia masuk neraka karenanya, karena ia tidak memberinya makan, sebab ia menahannya dan tidak membiarkannya makan serangga-serangga tanah. Diriwayatkan Al-Bukhari, Rasulullah berjalan melewati rumah semut yang terbakar. Kemudian ia bersabda, sesungguhnya siapapun tidak pantas menyiksa dengan api, kecuali pemilik api itu sendiri. Diriwayatkan Abu Daud, dan hadis ini sahih. Yang kelima, diperbolehkan membunuh hewan-hewan yang membahayakan, seperti anjing penggigit, serigala, ular, kalajengking, tikus, dan lain sebagainya, karena dalil-dalil berikut. Sabda Rasulullah SAW, ada 5 hewan membahayakan yang boleh dibunuh di tempat halal dan haram, yaitu ular, burung gagak yang berwarna belang-belang, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung hudaya. Diriwayatkan Muslim. Diriwayatkan pula bahwa diperbolehkan membunuh gagak dan melanatnya. Diperintahkan pula untuk membunuh cecak dimanapun kita jumpai. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membunuh cicak dengan 1 pukulan, maka baginya 100 pukulan. Dan bila dengan 2 pukulan, maka terus berkurang dan berkurang. Yang keenam, diperbolehkan mengecap telinga hewan untuk kemaslahatan, karena Rasulullah mengecap onta zakat dengan tangannya yang suci. Yang ketujuh, mengetahui hak Allah dengan mengeluarkan zakat hewan tersebut, jika hewan tersebut termasuk hewan yang harus dizakati. Yang kedelapan, sibuk dengannya tidak membuatnya lupa taat kepada Allah dan lalai tidak zikir kepadanya. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dalam mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Rasulullah bersabda tentang kuda. Kuda terbagi ke dalam 3 jenis. Seseorang mendapatkan pahala karenanya, seseorang mendapat pakaian karenanya, dan seseorang mendapatkan dosa karenanya. Adapun orang yang mendapatkan pahala karena kuda, ialah orang yang mengikatnya di jalan Allah dan memperpanjang talinya di tanah lapang atau padang rumput. Maka apa saja yang terjadi pada kuda tersebut di tanah lapang atau padang rumput, maka orang tersebut mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jika orang tersebut memutus talinya, kemudian kuda tersebut berjalan cepat 1 langkah atau 2 langkah, maka jejak-jejaknya dan kotoran-kotorannya adalah kebaikan-kebaikan baginya. Serta kuda tersebut bagi orang tersebut adalah pahala. Orang satunya mengikatnya karena ingin memperkaya diri, namun ia tidak lupa hak Allah di leher dan tulang punggung kudanya, maka kuda tersebut adalah pakaian untuknya. Sedang orang satunya mengikatnya untuk sombong, riya, dan permusuhan, maka kuda tersebut adalah dosa baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pengertian anjing dalam Islam. Yang pertama, surat Al-Maidah ayat 4. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Yang kedua, surat Al-Kahfi ayat 18. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling dan melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Yang ketiga, surat Al-Kahfi ayat 22. Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Maka katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun. Anjing pemburu dan anjing yang menjaga Ashabul Kahfi tadi adalah bukti bahwa hewan tersebut dimuliakan dalam Islam. Dan penyebutan-penyebutan anjing di Al-Quran telah disepakati para ulama bahwa hewan ini memainkan peran penting dalam kisah-kisah Islam. Bahkan Mufti Agung Mesir, Shawki Ibrahim Abdul Karim Alam, menyatakan bahwa kontak dengan anjing tidak menghalangi seorang muslim untuk melaksanakan sholat, karena anjing secara alamiahnya
adalah hewan bersih. Hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah SAW bersabda, telah diampuni seorang wanita bezina yang lewat di depan anjing yang menjulurkan lidahnya pada sebuah sumur karena kehausan. Dia berkata, anjing ini hampir mati kehausan, lalu dilepaskannya sepatunya, lalu diikatkannya dengan kerudungnya, lalu diberinya minum. Maka diampuni wanita itu karena memberi minum kepada anjing tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Ketika seorang lelaki berjalan dalam sebuah perjalanan, dia merasa sangat kehausan, lalu dia mendapati sebuah sumur. Dia turun ke sumur itu, lalu minum dan setelah itu keluar. Saat keluar, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, menjilat debu karena sangat kehausan. Si lelaki itu berkata, anjing ini sangat kehausan, sebagaimana yang telah aku rasakan. Lalu dia turun lagi ke sumur. Dia memenuhi salah satu sepatunya dengan air. Lalu dia menggigitnya dengan mulutnya sehingga bisa naik ke atas dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Kemudian Allah berterima kasih kepadanya. Maksudnya Allah menerima amal perbuatan orang ini dan Allah pun mengampuni dosanya. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah kita akan mendapatkan pahala dalam pemeliharaan binatang ternak? Rasulullah SAW menjawab, ya, pada pemeliharaan terhadap setiap yang bernyawa ada pahala. Definisi anjing menurut Ibnu Faris, anjing adalah hewan kanide famili Mamalia karnivora. Ia memiliki banyak ras, berkembang biak, hewan pemburu, dan hewan penjebak. Ia juga dikenal dengan kecerdasannya. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.